Saya suka uang. Ya, memang saya suka uang. Dan apa sih yang membuat saya suka dengan uang? Nah, saya pengen sampaikan di video ini ya, bagaimana saya menyukai uang dan bagaimana nanti itu kita bisa membuat suka kepada uang. Karena apa? Ya biar uang menyukai kita juga dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan secara mudah. Dan tentu saja simak sampai habis. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Kita atau saya itu suka uang. Karena apa? Ya uang ini memiliki energi yang itu sesuatu yang mungkin tidak dimiliki benda-benda lain. Karena apa? Uang bisa menghasilkan segala sesuatu yang itu bisa kita kendalikan dalam pikiran kita. Namun bagaimana cara kita menyukai uang? Dan bagaimana biar kita itu juga disukai uang? Dan alasan-alasannya saya sampaikan di sini ya. Di poin pertama, uang itu punya rasa. Nah, rasanya bagaimana? Bukan rasa ini ya, mungkin rasa makanan ya. Tapi uang punya rasa itu dirinya memiliki getaran dan dirinya itu memiliki respon dari apa yang sudah kita pancarkan juga. Misalkan nih, kita berpikiran bahwa kita mendapatkan uang itu secara mudah dan kita bisa mendapatkan uang itu ya mungkin dengan hal yang tidak rumit, tidak sulit. Maka ya kita akan semakin mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Terus dari situ kita memancarkan yang namanya rasa bahwa kita suka banget ya, apalagi dapat uang yang banyak. Nah, saat kita udah mendapatkan itu semua, itu biasanya akan memancarkan ya, kalau kita udah menanamkannya itu akan memancarkan energi yang bisa menarik uang untuk datang kepada kita, dan uang itu dengan mudahnya datang kepada kita. Dan karena uang ini memiliki rasa, maka dia menyesuaikan dengan apa yang sudah kita keluarkan. Kita memancarkan energi yang itu membuat kita mendapatkan uang dengan mudah dan kita disukai oleh uang, maka kita akan menariknya dengan mudah dan itu dengan cepat ya. Dengan cepat dalam artian tiap orang pemikirannya berbeda-beda ya. Cepat itu ada yang hitungan menit, detik, atau bahkan hari, mungkin tahun. Itu beda-beda. Misalkan nih, kita punya target yang tinggi. Nah, itu biasanya nanti kita butuh waktu yang juga lumayan lama. Tapi kalau kita butuhnya kecil atau kita menanamkannya bahwa uang itu mudah atau aku suka dengan uang yang nilainya kecil, nah itu bisa juga kita dapatkan dalam waktu yang cepat. Entah bagaimana caranya, itu adalah alam semesta yang menentukannya, alam semesta yang menariknya dan mengirimnya untuk kita. Karena apa? Ya, kita udah memancarkannya. Alam semesta juga bilang kepada uang, ini loh ada yang suka sama kamu, dia baik, terus dirinya akan merawat kamu dengan baik juga, maka kamu harus datang kepadanya. Nah, itu karena uang ada rasa dan akhirnya dia menilai, oh iya ya, ini pantas jadi tuanku dan aku akan ikut dia. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita ya. Kita nggak boleh sembarangan juga menanamkan bahwa wah, uang itu nggak dibawa mati. Uang itu ya nggak butuh-butuh banget. Mati aja butuh duit loh, ya kan? Lu beli peti mati dari mana? Lu beli batu nisan dari mana? Atau nanti peringatan setelah lu mati itu pakai uang juga. Dan uang itu kita gunakan untuk apa? Nah, itu yang akan menjadi uang yang kita bawa mati. Ingat ya, rubah prinsipnya. Di poin kedua adalah uang bisa membantu. Ya, uang bisa membantu apa? Sekarang gini, saat Anda punya anak Anda sekolah, terus butuh biaya, dan biaya itu adalah uang. Nggak mungkin Anda bisa menukarnya dengan daun, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, saat ada keperluan untuk membayar sekolah anak kita, maka apa yang bisa membantu? Ya uang. Saat kita memiliki uang, ya enteng aja. Tapi kalau pas nggak ada, ya mumet kan? Ya, itu uang membantu. Jadi jangan sepelekan, rubah prinsip-prinsip kalau uang itu begini-begitu dalam konotasi negatif. Karena apa? Orang yang seperti itu biasanya orang justru yang dia susah mendapatkan uang. Dan dia tidak suka yang namanya menjadi magnet untuk uang. Karena apa? Dia udah menanamkannya. Karena uang ini bagi dia adalah sesuatu yang menyebabkan masalah dalam hidupnya. Dan tentunya dirinya malah justru bukan orang yang banyak uang. Makanya dirinya mencari sebuah pembenaran yang itu akan menjadikan dirinya seolah-olah bijaksana bahwa uang begini begitu. Padahal nol, dirinya nggak bisa apa-apa dan dirinya nggak pantas juga untuk menerimanya. Maka
Karena kita suka dengan uang, tanamkan pada diri kita bahwa uang itu adalah sesuatu yang positif. Karena apa? Kita menyukainya. Agar apa? Ya uang menyukai kita juga dan dirinya mau dengan mudahnya dan dengan banyaknya datang kepada kita. Di poin ketiga adalah uang itu menarik. Ya, uang itu menarik karena dia memiliki nilai. Ya, coba uang nggak memiliki nilai. Seperti halnya ya mungkin apa yang nggak laku atau apa yang tidak punya value, itu justru kita tidak suka. Karena dia punya nilai makanya kita suka. Dan uang itu menarik karena apa? Dengan kita punya banyak uang, itu kepedean kita beda loh. Kita misalkan nih punya uang hanya 10.000, sama-sama uang nih, sama kita pegang 1 juta. Secara psikologisnya udah lain, percaya diri kita lain, terus kita daya tariknya juga lain. Karena apa yang kita pancarkan dari dalam diri kita itu berpengaruh juga. Jadi dengan kita memiliki banyak uang dan kita orangnya percaya diri karena uang kita banyak, tapi bukan disalahartikan ya, nanti terus merasa banyak uang, terus daya tariknya banyak, daya tariknya tinggi, itu terus seenaknya. Bukan seperti itu, tapi kita memiliki daya tarik yang kita orangnya tenang, kita pede, kitanya merasa berlimpah. Ya itu juga yang akan menarik uang untuk dengan mudah datang kepada kita juga. Beda halnya kalau misalkan nih kita cuman pegang duit ceban, ya kan? Kita mau kemana-mana, waduh, nggak pede banget. Nanti iya kalau nyampe, kalau nggak, bensin aja cuman 1 liter nih. Buat makan apa? Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Kan bingung juga. Buat kita naik angkot aja juga kurang. Jadi kita nggak pede kan akhirnya. Dan itu juga memancarkan sebuah energi yang itu bisa dinilai juga. Makanya saya suka uang, apalagi banyak, itu semakin suka. Teman-teman tanamkan pada diri teman-teman bahwa uang itu adalah hal yang positif. Jadi uang itu bukan sesuatu yang negatif dan kita harus menjauhinya. Ya, gak ada salahnya kita berbagi nih tentang ilmu-ilmu soal uang. Karena apa? Ya, teman-teman butuh solusi juga kan, bagaimana merubah dirinya untuk menjadi orang yang berkelimpahan. Ya nggak? Nah, kalau misalkan iya, itu teman-teman pas banget masuk ke channel ini. Mungkin di video-video yang lama kita campur-campur, terus kita membahasnya ya mungkin lebih universal. Karena apa? Ya dari situ kita pengen berbagi ilmu dalam segala hal yang berkaitan dengan law of attraction. Tapi ternyata teman-teman lebih berminat saat saya membahas uang. Akhirnya apa? Oh ya sudah, ini solusi yang banyak dicari oleh teman-teman semuanya. Makanya saya fokus untuk membahas soal-soal uang dalam law of attraction. Lalu di poin keempat, uang bisa merubah. Ya, uang itu bisa merubah. Mungkin karakter kita juga akan berubah. Ya, dengan kita punya banyak uang, itu kita bisa merubah karakter kita. Dalam artian gini, yang tadinya mungkin kita orangnya pendiam, kita bisa berubah juga jadi orang yang percaya diri. Terus yang tadinya mungkin secara fisik ya, secara pakaian kita seadanya, maksudnya seadanya itu bukan sesuatu yang nyaman kita pakai, tapi sesuatu yang ya mungkin udah nggak layak kita tetap pakai. Karena apa? Ya udah punyanya ini, belum bisa beli. Karena apa? Belum punya uang. Nah, saat kita udah punya banyak uang, kita akan berubah. Yang fisiknya mungkin ya maaf ya, ada yang merasa wah aku kurang gini. Akhirnya apa? Kita bisa dirubah. Karena apa? Banyak uang, ya sudah. Mungkin kita perawatan, mungkin kita style rambutnya yang tadinya bagaimana, kita bisa merubahnya. Terus mungkin dari gaya berpakaiannya yang tadinya mungkin lusuh. Karena apa? Kita mau beli sabun untuk cuci aja itu nilainya nggak bisa kita beli yang tinggi harganya, tapi kita hanya bisa beli yang mungkin yang murah-murah aja. Dan akhirnya apa? Efeknya juga lain dalam kita gunakan dalam mencuci pakaian. Nah, dari situ kita bisa merubah sesuatu. Dan yang mencolok sekali adalah kita bisa berubah saat punya uang. Itu adalah banyak teman dan banyak saudara, ya. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan kita biasanya. Saat kita nggak ada, saat kita mungkin masih kekurangan, mereka nggak ada. Tapi saat kita banyak uang, kita bisa merubah penampilan kita, kita bisa merubah bagaimana mungkin style kita. Orang mencium baunya, wah banyak duit nih, orangnya berubah jadi begini begitu. Akhirnya apa? Ini saudaraku, ini temenku, ini sahabatku. Nah, itu perlu kita percayakan. Saat gua susah, lu di mana semuanya? Kaki lu di mana? Muka lu di mana? Bukan sekarang saat gua ada, lu nya menjadi teman, saudara, atau bahkan sahabat. Ya, itu rata-rata orang-orang yang
gak punya nurani biasanya ya. Ada yang susah ditinggal, begitu udah enak hidupnya dideketin dan dimintain segala sesuatu. Nah, yang penting dirinya bisa mendapatkan keuntungan. Itu namanya parasit ya, benalu. Ya, kita lanjut ya di poin kelima, uang itu mudah. Ya, saya menyukai uang karena uang itu mudah. Mudah saya dapatkan dan saya miliki. Dengan kita menanamkan bahwa uang itu mudah dan kita suka kepada uang, maka ya uang akan mengikuti kita. Uang akan menjadi sesuatu hal yang itu adalah tentang kemudahan semuanya, bukan sesuatu yang sulit lagi bagi kita. Dan kita bisa mungkin mengerjakan sesuatu yang mungkinnya sepele itu bisa menghasilkan uang, karena eranya sekarang adalah era yang maju dan eranya sudah semakin luas, bukan seperti zaman dulu saat kita menjual sesuatu hanya bisa di lingkungan kita. Sekarang kita bisa ke seluruh dunia karena apa? Kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi kita nggak bisa melawannya, kita harus mengikutinya. Makanya uang itu mudah kalau kita udah paham, dan uang itu memiliki rasa kan. Jadi apa yang kita pancarkan, mereka juga akan merasakannya dan mereka akan hadir. Karena sebuah rasa akan menarik rasa yang sama. Itulah kehidupan dan itulah kekuatan law of attraction. Sukses berkelimpahan.